Hai guys, welcome back to Mestakung ID. Salam kebermanfaatan untuk semua. Sebelumnya, klik tombol subscribe, lonceng, like, komen, dan share supaya kamu tidak ketinggalan keseruan-keseruan selanjutnya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak terhadap keberlangsungan bisnis. Kita dituntut untuk jeli dalam menyikapi. Lalu, kira-kira apa saja bisnis anti-krisis pasca COVID-19? Mari kita ulik bareng. Yang pertama, agribisnis. Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian, di mana mencakup segala bentuk usaha penyediaan pangan, mulai dari budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Agribisnis memiliki potensi yang luar biasa, mengingat Indonesia adalah negara agraria. Ada 2 poin penting. Pertama, agribisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan, yang mana kita tahu pangan merupakan kebutuhan primer semua orang. Yang kedua, agribisnis adalah usaha yang sifatnya everlasting. Selama manusia masih membutuhkan bahan pangan, maka dipastikan ia akan bisa bertahan bahkan dalam krisis sekalipun. Seiring berjalannya waktu, yang menarik adalah meskipun agribisnis memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, namun faktanya bisnis ini mulai ditinggalkan orang. Sebab jenis usaha ini memang membutuhkan tenaga, modal, dan risiko yang cukup besar. Akan tetapi, di era modern seperti sekarang, peranan teknologi telah merubah kegiatan pertanian menjadi lebih canggih dan simpel. Beberapa macam agribisnis modern antara lain: 1. Budidaya sayuran dan buah organik. Budidaya sistem organik adalah budidaya sayuran dan buah-buahan yang ditanam di tanah dan dibesarkan tanpa bahan kimia apapun, baik saat pemupukan maupun saat penyemprotan hama. Tren hidup sehat yang makin meningkat mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi hasil organik daripada non-organik. Hal ini karena hasil organik dianggap lebih aman untuk dikonsumsi karena tidak mengandung residu pestisida. Yang kedua, tanaman obat. Pandemi COVID-19 telah semakin membuka kesadaran seluruh orang bahwa kesehatan merupakan aset yang paling berharga, terutama saat para ahli di Indonesia mengungkapkan bahwa tanaman rimpang seperti jahe, kunyit, dan temulawak mampu menjadi penangkal infeksi COVID-19 dalam tubuh manusia. Tren penjualan tanaman ini baik mentah maupun olahan seketika melejit, maka dipastikan potensi keuntungan bisnis tanaman obat akan terus bertahan dan mengalami peningkatan di masa depan. 3. Budidaya jamur. Budidaya jamur bisa menjadi pilihan menarik terutama bagi kamu yang tinggal di wilayah berudara sejuk. Jika kamu tinggal di wilayah beriklim panas, budidayanya tetap bisa dilakukan. Caranya dengan memanipulasi ruangan agar suhunya selalu lembab. Sesungguhnya bisnis ini cukup menjanjikan karena dengan modal kecil mampu menghasilkan untung yang cukup banyak. Pengembang biakan jamur tidak membutuhkan perlakuan yang khusus dan waktu yang lama. Selain itu, hasil budidaya jamur pun dapat diolah menjadi banyak variasi makanan. 4. Pertanian hidroponik. Pertanian hidroponik menjadi jenis pertanian yang diminati orang yang tinggal di perkotaan yang minim lahan untuk ditanami. Sistem hidroponik ini tidak menggunakan media tanah untuk menjalankannya, melainkan menggunakan air yang bersirkulasi dengan ditambahkan berbagai nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Bisa menjadi hemat lahan karena bisa dibangun menggunakan paralon atau talang yang ditata secara bertingkat. Target pasarnya di kalangan menengah ke atas dengan harga jual yang berkali lipat lebih tinggi dibandingkan harga jual hasil pertanian konvensional. Yang kedua, healthcare. Masalah kesehatan tengah menjadi pusat perhatian publik dunia saat ini. Pandemi COVID-19 secara meyakinkan telah mengubah cara pandang kita terhadap kesehatan, bahwa kesehatan adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Untuk menjadi sehat sesungguhnya sederhana dan murah, namun bila kita dalam kondisi pesakitan, maka kesehatan menjadi barang yang sangat mahal. Pada dasarnya, pengguna layanan kesehatan sangatlah besar karena mencakup semua kelompok usia dan sosial. Adapun beberapa layanan kesehatan utama yang juga merupakan peluang bisnis menjanjikan antara lain
1. Klinik kesehatan. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang baik, telah membukakan peluang bisnis yang menjanjikan dalam bidang ini. Saat ini bahkan bermunculan bisnis waralaba klinik kesehatan, klinik gigi, klinik umum, dan klinik kesehatan lainnya. Tentu saja semakin banyaknya klinik kesehatan di tengah-tengah masyarakat, diharapkan kualitas kesehatan masyarakat pun akan meningkat. 2. Laboratorium kesehatan. Dulu, laboratorium kesehatan berada satu kesatuan dengan rumah sakit. Namun kini, lab kesehatan telah berubah menjadi salah satu peluang bisnis. Hal ini dibuktikan dengan adanya bisnis waralaba lab kesehatan dengan investasi antara 500 juta sampai 7 miliar. 3. Toko alat kesehatan. Toko ini menyediakan segala jenis alat kesehatan untuk dijual secara umum maupun terbatas instansi kesehatan saja. 4. Apotek. Apotek sebagai outlet penjualan obat berizin resmi telah mampu menjadi tren bisnis populer. Apotek dengan sistem franchise, kisaran modal 750 juta, banyak dipilih oleh kalangan menengah. Yang ketiga, makanan sehat. Saat ini, bisnis makanan sehat tengah menjadi perhatian banyak orang, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat. Akan tetapi, mempersiapkan makanan sehat membutuhkan waktu lebih lama dibanding makanan pada umumnya. Apalagi bagi masyarakat urban atau pekerja, mereka tidak memiliki waktu banyak untuk mengolah makanan sehat. Namun, justru hal inilah sesungguhnya peluang bisnis itu tercipta. Target market untuk makanan sehat memang tidak sebesar makanan cepat saji, namun memiliki kebutuhan yang besar pada aspek penyediaannya. Sehingga biasanya mereka rela untuk mengeluarkan uang lebih banyak selama bisa mendapatkan pasokan menu makanan sehat dalam rangka menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh, terlebih pada kondisi saat ini. Sebagaimana memulai bisnis pada umumnya, memulai bisnis makanan sehat juga tidak mudah. Walau terdengar sederhana, kamu perlu menentukan target market terlebih dulu. Setelah itu, kamu akan dapat take action untuk mulai mengenalkan produk makanan sehat kamu dengan segala cara. Tentu hal penting yang harus diperhatikan dari awal, yakni aspek keuangan. Perencanaan keuangan yang baik akan sangat membantu dalam merintis bisnis ini. Kemudian, kamu juga membutuhkan rencana pemasaran yang efektif dan efisien. Hal ini bisa kamu lakukan jika kamu mempunyai cukup hasil riset, sehingga rencana yang telah disusun bisa dilakukan tepat sasaran. Yang keempat, e-commerce. Secara definisi, e-commerce adalah perdagangan yang dilakukan menggunakan media elektronik atau internet. Seluruh proses transaksi, mulai dari pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara digital. Seiring semakin pesatnya perkembangan teknologi, aktivitas e-commerce pun telah menjadi gaya hidup masyarakat dari seluruh kalangan. Bahkan tidak ada lagi batasan melakukan transaksi antar negara. Kini segala kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari bisa didapatkan hanya dengan gerakan jari, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jutaan brand e-commerce bermunculan, namun hanya beberapa brand saja yang sanggup bertahan dan memenangi persaingan. Sebut saja Gojek, Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Siapa yang tidak kenal mereka? Tidak bisa dipungkiri, fitur-fitur dan kemudahan yang dihadirkan telah membuat orang-orang mengalami ketergantungan akut. Butuh transportasi, buka Gojek. Butuh belanja, buka Shopee. Butuh bayar listrik, buka Tokopedia. Butuh makanan, di ketiganya ada semua. Tiada hari tanpa mereka pokoknya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang dapat kamu manfaatkan dari kondisi seperti ini? Kamu dapat memanfaatkan fitur-fitur dan kemudahan yang disediakan oleh mereka untuk memulai bisnismu. Tidak terbantahkan bahwa potensinya sangatlah besar. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna Gojek saat ini mencapai 155 juta lebih. Ini jumlah pengguna aplikasi transportasi terbesar di dunia. Sekarang semisal kamu memiliki bisnis kuliner, lalu kamu bergabung menjadi merchant di GoFood. Bayangkan saja, kamu cukup menargetkan 1% dari total pengguna Gojek. Angkanya besar bukan? Belum lagi potensi dari Shopee dan Tokopedia. Kamu bisa memanfaatkannya untuk membangun toko online. Tidak perlu menjadi pemain besar, cukup menjadi dropshipper pun memiliki peluang pasar yang sangat luas. So, segera tentukan actionmu sekarang.
Yang kelima, retail. Bisnis retail adalah bidang bisnis yang menjalankan penjualan barang atau jasa secara eceran yang bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen secara langsung. Proses transaksi dilakukan kapan saja baik secara online maupun offline. Dalam bisnis retail ada 3 kategori, yaitu berbasis toko, berbasis non-toko, dan layanan. Bisnis retail ini merupakan bisnis paling favorit di Indonesia karena dianggap murah dan memiliki tingkat kerugian cenderung kecil. Poin penting dalam bisnis ini adalah pengelolaan stok barang. Kamu akan memperoleh banyak keuntungan jika jeli dalam mengolah stok barang. Pengelolaan ini membutuhkan pencatatan yang baik dan rapi. Catatan yang baik dan rapi akan sangat membantu dalam menganalisa pola bisnis yang sedang berjalan untuk mengambil keputusan di masa datang. Yang keenam, delivery system. Saat ini, kebutuhan akan jasa pengiriman barang semakin lama semakin meningkat. Faktor utamanya adalah pola kehidupan masyarakat yang telah berubah. Aktivitas perdagangan secara elektronik atau e-commerce telah menjadikan delivery system sebagai bagian yang penting dan tidak bisa dipisahkan. Bagi penjual, delivery system sifatnya vital karena mereka pasti ingin memenuhi permintaan konsumen dengan cepat dan efisien. Sedangkan bagi pembeli, jasa delivery memberikan kemudahan bagi mereka sehingga kebutuhan pun dapat terpenuhi. Pandemi COVID-19 telah membuat mobilitas masyarakat menjadi sangat terbatas. Himbauan hashtag di rumah aja secara tidak langsung mempengaruhi hasil penjualan. Para pengusaha dituntut untuk cerdas menyikapi. Sebagian besar usaha yang sifatnya online mau tidak mau harus diubah bisnis modelnya menjadi berbasis delivery services atau sifatnya menjadi jemput bola. Dengan menerapkan layanan delivery, target market pun dapat dipertahankan, bahkan bisa menyempurnakan celah pasar yang masih potensial. Dengan demikian, omset penjualan produk pun akan meningkat. Yang ketujuh, ICT, Information Communication Technology. Data menunjukkan bahwa bisnis ICT tumbuh nomor 2 di Indonesia, sehingga menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Data tersebut diperkuat dengan fakta bahwa share pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 13% yang seluruhnya terintegrasi dengan ICT. Sebagian besar aktivitas masyarakat Indonesia sejak merebaknya wabah COVID-19 telah bergeser menggunakan media internet. Penggunaan internet mengalami lonjakan drastis. Tidak hanya internet, lini lain yang ikut meningkat seperti aplikasi mobile, sistem pembayaran, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Lini-lini inilah pilar penunjang ekonomi digital yang sedang berkembang saat ini. Nah, berikut contoh bisnis berbasis IT yang berpeluang besar pasca COVID-19. 1. Android developer. Bisnis Android developer banyak dirintis oleh mahasiswa saat ini. Peluang bisnis ini setiap tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan semakin tingginya pula penggunaan smartphone. 2. Membangun startup. Startup atau perusahaan rintisan berangkat dari mengidentifikasi permasalahan sehari-hari untuk kemudian dicari solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Solusi ini diciptakan dalam bentuk digital yang dapat diakses oleh khalayak. 3. Menjadi konsultan teknologi. Bisnis ini cocok bagi kamu yang memiliki skill di bidang IT. Skill IT dipadu pengetahuan teknologi yang menjadi tren saat ini akan menjadikanmu konsultan teknologi yang berkompetensi. 4. Menjadi web developer. Web developer menjadi salah satu peluang menggiurkan saat ini, terutama bagi kamu yang menguasai konsep pemrograman, database, dan web server. Nah, itu tadi 7 bisnis anti krisis pasca COVID-19. Sekarang saatnya bagi kamu untuk mengambil action.